Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial. Hari ini kita akan berbicara tentang kelistrikan eh, mesin cuci bagian pengering ya. Kelistrikan mesin cuci bagian pengering sehingga kita nanti bisa tahu cara menservisnya jika terjadi kemacetan di bagian kelistrikan. Oke, jika nanti Anda suka dengan video saya, jangan lupa dukung terus perkembangan ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Tonton terus video saya sampai Anda mahir bongkar pasang mesin cuci dan mahir menservisnya. Bagi yang telah mendukung perkembangan channel saya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan diganti yang lebih baik oleh Allah. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Untuk bagian kelistrikan dari mesin cuci bagian pengering ya. Jadi mesin cuci itu ada dua dinamo pengering dan dinamo pencuci. Dinamo pengeringnya saya lepas ya karena udah terbakar dan mau diganti. Dinamo pengering dan tempatnya di sini dinamo pengering dan dinamo pencuci. Ini kelistrikannya sama, namun perbedaannya ada di timernya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Dinamonya kecepatannya beda ya. Kalau ini menggunakan kekuatan, kalau dinamo pencuci itu kecepatan ya, dia berputarnya dengan sangat cepat. Kalau dinamo yang ini kecepatannya biasa tapi dia kuat karena dia untuk menggilas pakaian yang ada airnya tadi. Oke, selanjutnya tentang kelistrikan ya, tentang kelistrikannya agar Anda bisa menservis ketika ada mesin cuci yang di pengeringnya nggak bisa berputar. Nggak bisa berputar itu apa yang harus Anda lakukan? Di situ pasti ada listrik yang macet ya, karena tidak bisa berputar. Di situ pasti ada listrik yang macet, yang tidak mengalir. Mungkin dari saklar pintu bisa, karena ada macet, ada kerak, ada longgar jepitannya, atau dari timer yang sudah rusak, atau dari itu hitam-hitam kapasitornya juga rusak, atau dari dinamonya sendiri sudah terbakar, sehingga listrik tidak bisa mengalir, akhirnya dinamonya juga nggak bisa muter ya. Itu hanya itu saja kerusakannya. Karena listrik tidak bisa mengalir, maka dinamo pengering atau mesin cuci bagian pengering nggak bisa berputar. Oke, di sini langsung saya jelaskan ya. Jadi untuk aliran arusnya, nah di sini untuk aliran arusnya ini saya gambar yang kemarin nih. Untuk arah arusnya ya, untuk kabel-kabelnya yang pertama Anda harus bisa membaca dulu untuk dinamo ya. Dinamo ini harus dibaca dulu kabelnya warna apa saja. Di sini tertera green, yang atas ini ya. Yang sebelah sini harus Anda baca ya. Ini sebelah sini. Nah, ini harus dibaca. Ada green, ada red dan ada blue. Green, red, blue. Nah, yang blue ini adalah langsung dari listrik PLN, sedangkan green dan red itu untuk kapasitor. Ya, jadi Anda harus baca dulu, Anda harus pastikan bahwa kabelnya itu benar. Nah, maka di sini ini juga sama ya. Karena dinamo saya ini kebakar, maka saya akan mempraktekkan menggunakan dinamo penggilas nanti ya. Jadi perbedaannya penggilas dan pencuci itu hanya di timernya saja ya, hanya di timernya dan kekuatan dinamonya saja. Oke, di sini kita baca blue untuk aliran PLN dan yang jelas yang dua ini untuk kapasitor ya. Yang dua untuk kapasitor. Di sini ada abu-abu dan kuning. Oke. Saya jelaskan kelistrikannya seperti ini ya. Jadi dari biru ini langsung menuju ke dinamo. Nah, biru ya. Biru karena dari PLN saya ini nah, biasanya sudah ditandai ya. Jadi ada standar warna dari dunia elektronik, dunia kelistrikan itu ada standar warna ya. Jadi untuk servis servis mesin cuci, servis listrik itu kalau mengikuti standar listrik, standar elektro, nggak bingung lagi nanti. Langsung dari biru kita masukkan ke dinamo. Oke, dari listrik PLN yang biru langsung masuk dinamo. Saya gunakan ini ya, dinamo penggilas sebagai prakteknya ya, Yang biru langsung masuk ke dinamo seperti ini. Sedangkan dua kabel yang dari dinamo di sini ada abu-abu dan kuning masuk ke kapasitor ya. Ini langsung kita sambung ke kapasitor. Ini grafiknya ya. Kemudian
Dari PLN satunya warna coklat, ini warna coklat. Kemudian dari PLN yang satunya warna coklat, dia masuk ke timer ya, masuk ke timer. Nah ini warna coklat yang dari PLN, dia masuk ke timer. Timer juga ditandai dengan warna coklat ya. Ini udah standar elektronik ya, standar listrik. Kabelnya sudah ada tanda-tandanya agar tukang servisnya nggak bingung nanti ini kabelnya yang mana, kabelnya nggak harus memeriksa ya. Adapun untuk memeriksa itu hanya untuk memastikan saja, tapi ada standarnya. Dan ketika Anda servis juga jangan dirubah-rubah kabelnya ya. Warna coklat Anda ganti warna kuning, nanti tukang servis berikutnya pasti akan kebingungan. Oke, kita sambung dulu ini warna coklat. Kemudian warna coklat yang masuk ke timer dia akan masuk ke saklar pintu ya. Dari timer dia akan masuk ke saklar pintu nih, warna merah. Dia akan masuk ke saklar pintu. Dari saklar pintu keluar dia masuk ke kapasitor ya. Dari saklar pintu keluar, nah ini ya, ini akan masuk ke kapasitor. Kapasitor ini ya. Nah di dalam kapasitor ini tergantung Anda nanti mau menghendaki putaran ke kanan apa putaran ke kiri pada dinamonya. Jadi kalau ditaruh di sebelah sini, ini kan ada dua nih kapasitor. Kalau ditaruh di sini ke kiri, sedangkan Anda menghendaki ke kanan, ya dilepas lagi dipindah ke sini ya. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya untuk kanan apa kiri ini akan merubah arah putaran dinamo. Kalau ditaruh di sini misalnya kanan, kalau ditaruh di sini pasti dia akan ke kiri. Seperti itu ya, akan merubah arah putaran dinamo. Oke, kita pasang saja di sini. Kemudian kita solasi ya, kita solasi dan akan kita praktekkan cara kerjanya seperti apa. Oke, sambungan sudah disolasi semua ya. Walaupun kita lagi praktek tapi harus disolasi demi keamanan biar tidak terjadi konsleting, biar tidak nyetrum pada yang praktek ya. Bahaya kalau kesetrum ini. Langsung saja kabel powernya kita colokkan. Oke, kita colokkan ke PLN ya. Sekarang timer kita putar. Timer nih ya, timernya. Maka dinamo akan berputar ya. Ketika timer diputar, dinamo akan berputar. Berarti di sini arus listrik mengalir ya, mengalir sempurna. Nah, ketika pintu ini ya, pintu tabung pengering dibuka, maka di situ ada saklar pintu yang akan memutus arus ya. Kita praktekkan, kita buka pintunya. Ternyata di sini tidak. Oke. Ketika pintu ini dibuka, kok ternyata arusnya ini nggak mati ya, arusnya masih berputar. Ini oke. Jadi ketika pintu dibuka, ternyata dinamo masih berputar ya. Dinamo masih berputar. Ini artinya saklar pintu rusak. Saklar pintu rusak ya. Oke, di situ tidak bisa memutus, harus kita perbaiki dulu. Kita lihat kerusakannya di mana. Inilah cara servis mesin cuci ya, kita perbaiki dulu. Oke, di sini saklar pintu tidak berfungsi ya. Dia tidak bisa memutus. Ini artinya berbahaya sekali ya. Jadi ketika Anda servis pun juga harus dicek. Cara ngecek saklar pintu apakah dia normal, bisa memutus dan bisa menyambung, yaitu dengan cara ininya dibuka ya, pintunya. Itu berputar, kelihatan ya, dinamonya berputar ya. Jadi dengan cara pintu dibuka, nah pintu dibuka seperti ini. Ternyata kalau pintu dibuka, di dalam dinamo pengering ini ada rem ya, ada rem. Maka dia akan ngerem. Nah ini bahayanya. Listriknya masuk, tapi ini ditahan, maka dinamonya akan terjadi panas ya, Jadi cara ngecek saklar pintu yaitu
buka pintunya, kemudian remnya ini ditarik dari sini ya, dari lubang bodi mesin cuci. Kita tarik seperti ini biar remnya buka ya. Apakah dinamonya berputar apa enggak? Kalau kita tarik dinamonya berputar, itu artinya saklar pintunya harus dibetulin. Kalau nggak dibetulin nanti bahaya, karena ketika putaran belum selesai, jadi arusnya masih masuk, terus pintunya dibuka, maka dinamonya akan terjadi panas ya. Resikonya seperti itu kalau saklar pintu terjadi kerusakan. Oke, kita betulin dulu saklar pintunya. Untuk servis ini ya, untuk servis saklar pintu ini biasanya terjadi macet di sini ya. Jadi dia bisa menekan, terus nggak bisa kembali ya, nggak bisa kembali tekanan ini. Ini ada pentil kecil ini ya, pentil kecil. Dia menekan, terus ada kotoran ya, ada kotoran yang mengganjal di situ. Ini kan namanya mesin cuci kan juga banyak kena air, kena terus berkarat, ada kotoran, sehingga dia nggak bisa kembali lagi, nggak bisa buka walaupun ininya dibuka ya, walaupun pintunya dibuka tapi dia nggak bisa buka. Nah ini cukup digini-giniin aja ya sambil dibersihkan. Dan ini rupanya sudah bisa kembali lagi, dan akan kita tes ya, akan kita tes lagi. Tadi barusan sudah saya tes ya, tapi arusnya bisa mutus ya, Oke, kita pasang lagi. Oke, saklar pintu sudah kita betulin ya, sudah dipasang. Saklar pintu sudah dipasang dan dibetulin. Kita akan coba lagi apakah berfungsi. Nyalain dulu. Dinamo berputar ya. Arusnya normal, mengalir. Kemudian kita buka saklar pintunya. Dan dinamo mati ya, harusnya seperti ini ya cara kerja dari saklar pintu. Ketika dia dibuka, maka saklarnya terputus di situ. Kemudian bareng dengan ini ya, bareng dengan pengereman yang ada di dinamo. Jadi ketika dia dibuka, maka ini tali yang ada di handle pintu dia akan mengendor sehingga akan mengerem ya. Akhirnya dinamo berhenti, kita bisa ngambil cuciannya. Tapi ketika saklar pintunya rusak, maka akan terjadi panas di sini ya. Ini sangat berbahaya sekali kalau terjadi panas, karena arus masuk, seharusnya dinamo berputar tapi ditahan. Dan bisa mengakibatkan dinamo kebakar ya. Maka saran saya buat pengguna itu, timernya itu harus langsung dihabiskan ya. Jadi jangan sampai timernya masih berputar seperti itu, terus kita buka. Kalau bisa timernya itu dihabiskan, baru kita buka ya, kalau bisa seperti itu. Walaupun belum habis dibuka itu tabung pengering langsung berhenti karena ada kampas remnya. Kemudian bahayanya kalau saklar pintu tidak berfungsi, bahayanya. Ini kan dimmer masih nyala nih, berarti arus masih masuk. Karena saklar pintu berfungsi, maka dinamonya tidak berputar. Tapi kalau saklar pintunya itu sudah rusak, nah bahayanya seperti tadi ya, dinamo akan terjadi panas, dan kalau sering seperti itu maka kemungkinan dinamo bisa kebakar. Oke, inilah kelistrikan dari pengering ya yang harus Anda hafalkan. Jadi kabel-kabelnya kemana saja, kapasitor kemana. Kalau ingin membalik putaran dinamo, tinggal kabel yang dari saklar pintu itu tinggal dipindah ke kapasitor sebelahnya ya. Kapasitor ini kan ada 2 kabel, tinggal dipindah-pindah saja kalau mengendaki perputaran yang berlawanan. Oke, terima kasih telah nongkrong di channel saya. Inilah sedikit bagi-bagi pengalaman ya tentang kelistrikan dari dinamo pengering atau mesin cuci bagian pengiringan. Selanjutnya juga jangan kemana-mana, karena saya akan membahas kelistrikan untuk dinamo penggilas, karena di sini ada perbedaan di timernya ya. Jadi Anda juga harus hafal untuk menuju ke tukang servis mesin cuci. Oke, terima kasih telah nongkrong di channel saya. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.